Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Baik, ini pertemuan perdana untuk mata kuliah epidemiologi lingkungan dan kesehatan kerja. Dan pertemuan pertama ini kita membahas mengenai domain epidemiologi lingkungan dan kesehatan kerja. Atau istilahnya environmental health epidemiology atau occupational epidemiology. Nah, apa yang diharapkan pada pertemuan ini? Pertama adalah Anda mampu mendefinisikan sebenarnya bagaimana epidemiologi lingkungan dan kesehatan kerja ini, dan kedua adalah mampu memahami ruang lingkup keberadaan lingkungan dalam domain epidemiologi lingkungan dan kerja, dan nanti bagaimana menggambarkan pendekatan sistem dalam penilaian masalah lingkungan, dan yang terakhir adalah mendefinisikan peran epidemiologi lingkungan dan kontribusi kesehatan masyarakat. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita. Nah, pertama, sebelum kita bicara detail, bicara epidemiologi, ini yang paling penting yang harus dipahami. Dan tentu saya kira kalau teman-teman di K3KL harus paham ini, bagaimana interaksi antara aktivitas manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Dalam hal ini, kalau kita bicara lingkungan, pasti kan bicara bagaimana fisiknya dan kimia, biologi. Nah, itu akan berinteraksi di dalam proses status kesehatan manusia itu sendiri. Nah, ada buku kalau Anda baca, yang mungkin PDF-nya juga bisa dilihat di internet, itu Our Planet and Our Health gitu. Nah, kadang-kadang ini ya, kalau dulu saya bicara ini kepada mahasiswa baik di S2 maupun juga di S3, Anda di S1. Nah, itu memang dengan kondisi ini kita akan menjadi sebuah kondisi yang sebenarnya kalau kita memahami detail, jangan-jangan kita juga takut juga menjalankan sebuah aktivitas di muka bumi ini gitu. Nah, kenapa? Coba kita lihat lingkungan fisik. Apa contohnya lingkungan fisik? Nah, bagaimana sifat lingkungan kimia atau bicara biologis? Ya. Sederhana saja, apa bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan kita, yang melekat pada diri kita dan selama ini yaitu menjadi bagian pula dari kehidupan kita. Termasuk juga biologis, ya kan? Biologis Anda tahu, bisa bicara virus, bisa bicara bakteri, dan termasuk juga yang lainnya. Nah, ini yang akan kita hadapi. Makanya kalau dalam epidemiologi, kalau Anda ingat ada istilahnya kesetimbangan di dalam epidemiologi, bicara bagaimana kesetimbangan agent, host, dan environment. Jadi bicara lingkungan, agent, dan hostnya sebagai manusia. Nah, disinilah letak, kalau istilahnya gini, pengendalian di dalam bagaimana status kesehatan itu tidak berdampak buruk terhadap manusia itu sendiri. Nah, kita lihat lingkungan fisik kimia. Kalau yang perempuan misalnya contoh, pernah kita heboh kan dulu bicara misalnya menggunakan peralatan make up misalnya yang mengandung merkuri misalnya. Nah, Pak sudah melekat juga. Oh, ternyata aqua galon yang kita isi ulang itu ternyata banyak mikrobiologis yang tidak berdampak buruk terhadap kita, atau E. coli misalnya salah satunya. Nah, itu kita konsumsi setiap hari dan kita pakai setiap hari. Nah, kalau bicara fisik apa contohnya? Oh ya, kita tinggal di kita kos di di dekat rel kereta misalnya. Nah, setiap hari kita bunyi paparan bising, apalagi nanti tinggal yang di daerah tempat industri yang contoh misalnya kayak di Semen Padang misalnya, bagaimana debu ispa
Apalagi sekarang tantangannya ya COVID-19 ini. Nah, itu ancaman nyata yang akan mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, biasanya ini kalau di UTS ini pertanyaan pertama yang akan dijawab secara multiple choice ya kalau kita review gitu. Anda bisa menjelaskan seperti tadi bagaimana ya secara natural dan besarnya aktivitas manusia itu ketika berinteraksi dengan lingkungan baik agen fisik, kimia atau biologis gitu kan. Nah, ini kalau tidak dikontrol, atau bahasa sekarang tidak dikendalikan, luar biasa dampaknya kepada ya status kesehatan. Ini kita belum bicara ekonomi. Nah, Anda bisa membuat contoh misalnya kayak COVID-19 yang sekarang itu. Nah, bagaimana terhambatnya sebuah aktivitas manusia di dalam ya beraktivitas, termasuk Anda kuliah, orang tua bekerja, atau orang berdagang gitu. Nah, inilah konteks sebuah interaksi ini. Nah, ini bagaimana itu WHO mengatakan bagaimana ini benar-benar bisa terkendali dan ini bisa dikontrol dengan baik, makanya ada istilah bagaimana ini setimbang gitu, atau kesetimbangan atau equilibrium state gitu kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, ini poin yang pertama. Nah, konteks dalam epidemiologi lingkungan. Nah, tentu kalau kita bicara epidemiologi, ada satu yang tidak terlepas. Kuncinya, ini keluar biasanya pertanyaan nomor 2 ini. Key di dalam epidemiologi itu adalah, apalagi kita bicara lingkungan, itu adalah bicara populasi. Nah, jadi populasi itu sebenarnya kata kunci. Kalau kita mempelajari ilmu epidemiologi, itu salah satunya selain nanti kita bicara determinan atau bicara frekuensi, satu lagi itu bicara populasi. Nah, disinilah kita kotak-kotakin bagaimana lingkungan mempengaruhi populasi yang ada artinya di bumi ini gitu. Yang paling kecil dulu, di sini kita melihat ada bicara individu. Yang lebih besar dari itu kita bicara keluarga. Dan lebih besar dari keluarga ada bicara komunitas gitu. Nah, baru kita bicara populasi yang lebih besar lagi, itu human population. Nah, nanti juga keluar apa contoh misalnya kalau kita kelompok atau populasi yang lebih besar dari keluarga, tapi dia tidak dikatakan dia sebagai human population, atau dia disebutnya community. Ini bisa juga pertanyaan nomor 3. Nah, apa kira-kira? Kalau keluarga kita paham, oh ada adik, ada orang tua, ada kakak misalnya, ada saudara kembar kalau yang kembar. Nah, kalau dia komunitas, artinya lebih besar dari keluarga. Ini juga menjadi perhatian populasi yang lebih besar dari keluarga. Nah, jawabannya adalah, salah satu itu adalah misalnya ada kelompok misalnya lansia, atau remaja, itu kelompok komunitas yang lebih ini, atau difabel gitu kan, disabilitas misalnya. Itu satu kelompok yang lebih besar dari keluarga dan itu juga menjadi perhatian, atau bicara anak-anak misalnya. Nah, itu juga punya target. Atau satu lagi adalah yang tadi saya katakan, yang di awal, kelompok pekerja misalnya. Ya enggak? Nah, baru kita bicara nanti human population semuanya itu. Nah, karena ada kadang-kadang, ada bicara, bicara interaksi nanti dengan lingkungan, ini menjadi penting. Makanya nanti, kalau kita bicara individu, dia bicara kesehatan individu atau personal health dia. Kalau kita bicara nanti keluarga, bicara kesehatan keluarga. Karena ada intervensi itu kadang-kadang lebih efektif kita menggunakan pendekatan keluarga. Ada yang sifatnya memang individu. Contoh kayak DBD itu tidak bisa diselesaikan hanya individu, tapi memang harus ada pemberdayaan keluarga di situ. Nah, dan ada juga bicara nanti occupational health. Itu tadi yang kelompok misalnya pada bekerja, kita bicara kesehatan kerja. Karena juga spesifik juga. Penyakitnya tidak ada di rumah, tapi di tempat dia bekerja. Nah, kayak tadi masalah ya kebisingan di tempat kerja,
atau tempat kerjanya yang sangat misalnya orang tua Anda bekerja di Semen Padang di bagian produksi, dan itu bisa saja nanti di kemudian hari yang tadinya si bapak tidak ada masalah pas awal dia bekerja, ternyata sudah pensiun, baru sadar ternyata kanker paru misalnya. Itu jelas risiko yang akan dihadapi karena akibat kerja, itulah penyakit akibat kerja. Nah, yang kedua, yang selanjutnya yang paling besar itu nanti bicara ya public health. Jadi kalau kita bicara human population yang lebih besar, itu baru konteksnya adalah kesehatan masyarakat. Nah, sekarang yang menarik adalah ternyata ada yang lebih besar lagi dari bicara kesehatan masyarakat. Nah, disinilah yang kadang-kadang ternyata masalah masyarakat itu tidak bisa ditangani oleh populasi secara luas, dalam hal ini mungkin negara atau provinsi gitu. Ada yang harus ditangani nasional atau multi negara atau dikatakan multi benua gitu. Nah, itu yang disebut dengan kalau kita buat bulatannya satu lagi, itu disebut dengan global health. Jadi kalau Anda bicara kesehatan global, apa contoh penyakitnya? Kalau kita bicara kesehatan global, ranahnya itu bukan bicara Kesmas lagi, tapi kita bicara global gitu. Nah, salah satunya ini yang bicara pandemi COVID-19 ini bukan bicara public health lagi, tapi sudah bicara global health gitu. Sama kayak Ebola, yang artinya tidak bisa ditangani hanya satu negara. Karena kalau negara ini tidak bersama-sama menghadapinya, tidak akan selesai. Apalagi contoh lain? Perubahan iklim. Terus yang sangat ini adalah TB, tuberkulosis. Yang dulu bicara polio dulu, secara itu menjadi isu global juga. Nah, sekarang yang ditakuti adalah ya COVID-19 dan termasuk juga ke depan penyakit-penyakit menular yang lainnya. Nah, termasuk ke depan salah satu ranah ranah tataran kesehatan global itu ke depan tadi selain perubahan iklim, itu adalah penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Apa contohnya? Katanya gini, orang akan memprediksi, tapi ini seimbang juga dengan negara kita yang kurus banyak, tapi ke depan katanya diprediksi akan lebih banyak nanti ancaman itu adalah obesitas. Yang kedua adalah kesehatan jiwa. Nah, saya juga kalau kita prediksi kenapa dikatakan kesehatan jiwa menjadi ranah kesehatan global ke depan. Apakah nanti orang dunia ini kan lebih banyak stres atau udah berubah tatanan yang ke depan kita bisa melihat online ini. Nanti menarik kita diskusikan. Nah, disinilah nanti bagaimana perspektif kesehatan lingkungan ini melihat dengan ranah beberapa struktur yang ada di populasi. Nah, sebenarnya kalau kita tambah lagi, tadi di atas public health itu kan bicara global health. Nah, ada sekarang isu yang menarik lagi adalah bicara planetary health. Nah, kalau bahasa ininya kesehatan planet ya. Nah, ternyata kalau kita bicara kesehatan tidak cukup hanya bicara di bidang kesehatan saja, tapi juga harus ada bicara lingkungan, energi, pertanian. Nah, planetary health itu mengkombinasikan itu semua. Nah, jadi krisis energi dan energi keterbaruan dan ditambah dengan tadi pangan, agriculture ya, ditambah pertanian. Nah, ini kan menjadi kompleks dia. Nggak ada bicara global tapi bicara planetary. Jadi memang bagaimana kesehatan juga berkontribusi bagaimana menyelamatkan bumi ini. Anda bayangkan itu, saintis saja sudah berpikir arahnya sampai ke sana. Sedangkan kita masih bicara yang diurus adalah diare, penyakit-penyakit orang miskin ya. Nah, sedangkan ke depan itu tantangannya kan luar biasa kalau kita bicara lingkungan ini. Nah, ini menarik. Kenapa ini penting ya? Ini saya sampaikan ke Anda semua. Kalau kita bicara lingkungan, kalau dulu Anda mengambil dasar-dasar kesehatan lingkungan, ya pasti
ada bicara agent, host, dan environment itu. Nah, tapi kalau kita lihat, di sinilah kan berbeda nanti ranahnya ketika kita bisa melihat apa beda antara mengkombinasikan ilmu kesehatan dengan ilmu lingkungan. Nah, kalau ilmu lingkungan, nanti tentu kita bisa melihat, dia akan mempelajari bagaimana agent ini berinteraksi antara nanti baru ada bicara pajanan atau paparan, atau bahasa lainnya adalah exposure. Nah, kalau kita bicara manusia, di sinilah nanti bicara kita host tadi. Nah, kalau kita mengkombinasikan antara kesehatan lingkungan dan ilmu kesehatan, dan ilmu lingkungan itu menjadi kesehatan lingkungannya butuh yang namanya bagaimana interaksi dengan pajanan ini, interaksi antara host dengan agent ini. Jadi sangat kompleks kalau kita belajar kesehatan lingkungan. Nah, di sini ada namanya pajanan atau paparan. Nah, paparan ini kita ambil contoh misalnya kayak semen Padang itu paparannya apa? Misalnya debu akibat dari apa namanya produksi misalnya. Nah, berapa dia terpapar di hostnya? Dan agentnya jelas, ini yang menjadi apa? PM10 misalnya, PM10, partikulat meter. Nah, ketika ini terjadi interaksi, makanya dibutuhkan namanya apa? Makanya di sini ada ranah namanya apa? Ilmu teknik lingkungan, untuk bisa kita mengontrol pajanan ini. Nah, makanya kalau nanti skripsi Anda bagaimana, ada contoh misalnya dulu ada mahasiswa yang jalur B ya, yang D3 Intek, ada skripsinya judulnya bagaimana efektivitas pajanan kadar CO mesin 2 tak dengan mesin 4 tak. Nah, itu kajiannya teknik lingkungan itu. Bukan kajian kesehatan lingkungan. Nah, karena apa? Dia akan berbicara tentang pajanannya, akan menilai pajanan. Nah, sedangkan kalau kita bicara kesehatan lingkungan, tentu bagaimana interaksi ini kan kita jelaskan. Makanya nanti ada bicara apa epidemiologi di situ perannya. Ada human-nya, host-nya, manusianya, agent-nya, dan bagaimana nanti pajanannya. Nah, pajanan, ya contoh misalnya, kita ambil agent-nya adalah biologi. Nah, tentu ambil contoh COVID-19. Bagaimana dia virus ini, agentnya virus, agen biologis. Nah, dia kan tentu bicara exposure, bagaimana si virus ini terekspos pada hostnya atau manusia. Nah, tentu kalau rekayasa hostnya ya genetik atau nutrition atau disebut human protection-nya gitu, atau manusianya memproteksi diri hostnya supaya dia tidak terpapar oleh agentnya ini. Nah, sedangkan pajanan itu bisa juga nanti dikatakan di ujungnya adalah bagaimana dampaknya, dan ini menjadi sebuah manifestasi, dan itu bisa dilakukan intervensi, salah satunya adalah intervensi apakah administrasi atau secara hukum. Nah, contoh misalnya kayak semen Padang tadi, kalau memang dia mencemari lingkungan, tidak melebihi dari nilai ambangnya, nah kita bisa melakukan pendekatan hukum. Nah, atau tadi misalnya kayak pencemaran udara dulu di Jakarta dengan mengintervensi, dulu ada bensin bertimbal ya, nah itu bisa dikurangi dengan mengeliminasi tidak ada lagi bensin bertimbal. Atau motor-motor menggunakan yang namanya ada istilahnya catalytic converter untuk membuat mengkonversikan bensin bertimbal ini tidak mengeluarkan emisi yang buruk pada manusia. Nah, itu disebut dengan engineering control. Kalau di K3 itu paham betul itu teman-teman di K3 control engineering, ada kontrol intervensi melalui administrasi dan hukum, dan ada yang disebut dengan rekayasa yang kita lakukan di hostnya, atau di sini genetik dan lainnya. Oke. Nah, ini Anda harus pahami konsep ini. Nah, disinilah perbedaan antara kalau kita bicara klinis dan dengan intervensi public health. Kalau ada nanti orang tua Anda bertanya apa sih bedanya Anda SKM dengan Anda teman-teman di dokter misalnya, calon dokter, di sinilah bedanya. Kalau clinical intervention itu bagaimana orang yang sudah sakit ini supaya dia tidak meninggal. Di sinilah treatment yang dilakukan. Apakah diberi obat, apakah dioperasi,
atau setidak-tidaknya dia cacat gitu, tidak meninggal, artinya dia bisa survive untuk hidup. Nah, beratnya kita di Kesmas, kita bagaimana upayanya itu supaya orang ini tidak sakit. Yang kita putus mata rantai itu bagaimana interaksi lingkungan dan populasi dalam hal ini, hostnya ini, supaya bisa seimbang dia tadi, antara agent, host, dan environment itu. Ya kan? Yang sama sekarang bicara COVID-19. Bagaimana kita bisa jangan orang sampai ke rumah sakit. Gitu. Seharusnya kita bisa mengontrol, jangan dia terinfeksi. Bukan berarti sekarang isunya, oh iya, nggak apa-apa karena angka kesembuhannya juga tinggi. Berarti Anda bukan bicara public health mindset. Itu adalah clinical mindset. Nah, sedangkan vaksin belum ada. Ya enggak? Nah, siapa yang bagaimanapun nggak ada yang suka orang sakit, kan seperti itu. Nah, ini si Jonathan ini menjelaskan bagaimana perbedaan ini. Oke. Nah, ini tadi saya katakan, ini yang disebut dengan equilibrium state. Karena ini basic dalam, kalau kita bicara epidemiologi lingkungan dan kerja, inilah basic bagaimana kita bisa mengontrol itu. Nah, namanya kesetimbangan memang sulit menjaganya. Coba dikondisikan. Bagaimana kondisi misalnya agentnya itu lebih tinggi, dia tentu kan akan miring dia kan. Benar nggak? Kalau kita buat garis itu kan kalau agent itu kan bisa kayak gini dia, ya nggak? Ya kan? Nggak setimbang deh, agentnya lebih tinggi dia, naik dia, sedangkan hostnya ke bawah. Atau bisa saja nanti kondisi itu adalah ya terbalik dia, bisa saja hostnya seperti ini, nggak setimbang dia. Nah ini kondisi yang tentu bagaimana kita mengontrol ini. Nah kalau contohnya di hostnya yang berat nanti, orang akan banyak, kalau penduduk ini lebih banyak perempuannya dibanding laki-laki gimana? Ya enggak? Atau nanti secara ini orang banyak yang obes gitu. Itu kan udah kondisi hostnya udah bermasalah. Atau sekarang stunting, orang banyak yang lahir itu pendek gitu. Atau bahasa lainnya cebol misalnya. Nah, ini kan ada sesuatu yang tidak yang tidak imbang dan ada yang menjadi masalah. Dan itu akan menjadi untuk long term, jangka panjang dia. Nah, dan di sisi lain ya agent ini, kalau bahasa di Al-Quran itu kalau misalnya katanya bumi ini atau ini memang karena ulah manusianya juga gitu. Dan saya juga termasuk yang percaya benar. Jadi semuanya itu bukan bicara alam ya, tapi memang manusianya yang merusak alam itu gitu. Ini menjadi pelajaran bagi kita betapa pentingnya. Sekarang ada yang menarik ya, saya baru kemarin mereview artikel, saya sebagai reviewer artikel International Journal. Dia ada menarik. Ada istilah sekarang healthy city. Jadi bagaimana kota sehat gitu kan. Nah, tapi di sisi lain coba lihat, kota sehat itu lebih implementasinya lebih dikondisikan yang modern gitu. Coba Anda lihat, kota sehat itu apakah yang modelnya modern way istilahnya. Nah, seolah-olah dibangun gedung, semuanya harus minimalis. Nah, sedangkan pendekatan kultural atau pendekatan budaya, itu nilai-nilai budaya sudah hilang. Nah, saya ingat betul, saya nggak tahu nanti di UNAN gitu. Kalau di UNAN kan kalau istilahnya kampus kita kan masih kayak Power Rangers itu, kalau bahasa anak-anak mahasiswanya masih dari granit. Nah, bisa saja nanti akan berubah. Kebayang nggak Anda kalau nanti masuk Starbucks ke UNAN gitu? Nah, bagaimana modelnya? Saya ingat betul ya, karena kalau pernah ada kakak kelas atau saudara Anda di UI itu. Di UI itu dulu dipertahankan modelnya tuh kayak model kayak Padepokan gitu. Ada gazebo-nya tuh khas gitu. Tapi ketika ada waktu itu yang paling signifikan itu ketika waktu itu perpustakaan UI itu baru dibuat dari bantuan Korea. Nah, modelnya sudah minimalis.
Itu awalnya kalau nggak salah saya. Terus baru bangun gedung RIK, akhirnya apa namanya? Cirinya nggak ada lagi gitu loh. Sudah ada modern, nah, di sekeliling sudah ada mall. Nah, saya nggak tahu nanti ini, Unan ini kan unik ini. Bahannya granit. Nanti ada gedung sendiri, kayak contoh Anda lihat, itu sebenarnya marah juga itu. Kalau di farmasi Anda lihat kan, yang kayak gedungnya kayak KFC itu sebenarnya komplain dulu dosen itu. Kok ada merah-merahnya sih? Itu kan merusak juga gitu. Nah, sampai dibilang kan, apakah ini PDIP yang bangun gitu. Ada juga sampai ke sana. Itu contohnya. Ada yang memang sulit gitu. Nah, kan saya termasuk saya kan ketua tim kampus sehat di UNAN ini. Ini perlu ditata. Tapi di sisi lain kalau dipertahankan yang ini, bagaimana kita supaya tidak merusak lingkungan, tapi bentuknya asri dan tidak kalah juga modernnya gitu. Nah, di sinilah kadang-kadang benturan itu dibuat agak supaya agak modern kelihatannya, tapi di sisi lain juga ada tantangan budaya dan nilai-nilai. Nah, mudah-mudahan ini nanti juga menjadi perhatian Anda. Oke? Nah, selanjutnya, nah, kalau kita bicara agen ya, itu kita bisa lihat ada kimia, biologi. Kalau bicara vektor, ada bicara nanti dari air, udara, dan tanah, dan termasuk juga makanan. Nah, nanti kalau kita bicara pajanan, itu nanti ada namanya istilah route of entry. Di sini nanti kita bicara jalur pemajanan, ada bicara inhalasi, ya, pernapasan, ingestion, melalui asupan makanan, dan juga absorpsi kulit nanti. Ada istilah kalau nanti kita belajar pajanan. Oke. Nah, selanjutnya adalah ada pertanyaan dulu, silakan. Nah, kalau tidak ada. Nah, di dalam pembuktian nanti, kalau kita bicara kesehatan lingkungan dan kerja, itu pendekatannya dua ini. Pertama adalah epidemiologi, yang kedua adalah bicara risk assessment. Nah, nanti ada materi khusus untuk ini, untuk bicara risk assessment itu. Intinya dua. Yang pertama adalah, kalau kita bicara epidemiologi, itu lebih banyak konteksnya adalah disease oriented, atau berorientasi pada penyakit. Nah, kalau kita bicara risk assessment, itu bicara agent oriented, atau bicara agen, orientasi pada agennya. Kita lihat dulu agennya kimia, biologis kah, lalu kita menilai itu. Tapi model pendekatan ini dia sama. Bagaimana kita bisa menjelaskan, mengidentifikasi, sampai kita juga melakukan kesimpulan atau membuat karakterisasi di dalam risiko itu. Nah, seharusnya Anda seorang epidemiolog atau memang Anda kesehatan lingkungan dan kerja, ini harus melotok dengan dua ini pendekatan ini. Kalau nanti Anda kerja di swasta, di industri pun, teman-teman K3, pasti Anda melakukan dua pendekatan ini. Nah, apalagi nanti Anda juga di dinas kesehatan, akan berhadapan, ya, contoh kayak pandemi sekarang ini, dua metode ini harus kuat. Kalau enggak, Anda tidak akan siap menghadapi bagaimana model pengendalian. Pemerintah sudah kewalahan dan sudah kehabisan ide di dalam pengendalian pandemi. Nah, disinilah yang dibutuhkan keilmuan dan bisa secara masif Anda bisa melakukan dua pendekatan ini. Nah, saya kira nanti lebih bisa kita lihat detailnya. Nah, yang kedua adalah tadi bicara orientasinya. Yang kedua adalah memang perbedaannya kalau di risk assessment itu lebih ada mempertimbangkan nanti antropometrinya. Apalagi terkait dengan agennya kimia. Karena bicara dosis respon itu, perlu bicara antropometrinya. Nggak sama orang jumlah agen yang anggaplah salah satu parameter kimia, kita ambil plumbum misalnya, PB, nggak akan sama dia dengan orang yang gemuk dengan orang yang kurus. Satu pertanyaan saya, mana yang cepat meninggal
orang yang minum Baygon satu botol, orang yang gemuk apa yang orang yang kurus? Nah, kalau kita pakai, makanya orang yang gemuk nggak usah bersedih. Sebenarnya Anda lebih sulit meracunnya dibandingkan orang yang kurus. Kalau dalam ilmu farmakologi itu kan bicara lethal dose ya, dosis mematikan dengan referen dose itu. Nah, itu dosisnya, makanya orang berobat itu kalau Anda misalnya kan diukur berat badannya itu. Nah, itu jadi menjadi pertimbangan di dalam untuk memasukkan dosisnya. Nah, sama nanti kita mengukur, membuat skenario risk assessment juga seperti itu. Nggak akan sama dengan berat badan yang 55 kg dengan berat badan yang 60 kg, itu kan berbeda dosisnya. Nah, di situ nanti akan bicara length atau waktunya. Nanti secara khusus akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, intinya adalah, nah ini ada pendekatan ya, di buku si Merrill ini mengatakan bahwa, jadi kunci kalau kita bicara environmental epidemiologi atau occupational health epidemiologi ini, itu tadi bicara distribusi dan determinan kesehatan. Nah, apa beda determinan dengan faktor risiko kesehatan? Itu pertanyaan mendasar dulu. Nanti multiple choice bisa dijawab itu. Oke, satu aja dulu sebelum saya tanya dulu, siapa yang bisa jawab? Ini kuis ya, buat yang bisa jawab. Apa bedanya dampak dengan risiko? Ini yang ketiga KL harus bisa jawab itu. Oke, silakan siapa yang bisa jawab sebelum saya menanyakan yang tadi apa determinan dengan faktor risiko. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pak, saya cek dulu di internet, Pak, apa bedanya antara risiko dengan dampak? Apa kira-kira? Ini dari apa nih? Dari 80-an orang nggak bisa jawab ini. Nah, oke. Apa kira namanya? Ya, silakan. Apa coba? Kalau resiko itu tuh kayak udah menjadi akibat dari satu proses kejadian gitu, Pak. Kalau dampak itu tuh kayak lebih ke pengaruhnya, Pak. Pengaruhnya. Sedangkan risiko? Kalau risiko tuh udah jadi akibatnya. Akibat dari satu proses. Ya, tentu kan tanya lagi nanti apa beda akibat dengan pengaruh. Nah, gitu jadinya kan. Nah, ini juga. Nah, tapi ada beberapa buku ya yang menjelaskan, nanti Anda bisa rekam juga, nanti Anda catat juga. Jelas ya, kalau kita bicara risiko, kalau bicara risiko itu kan kita melihatnya cara dampak negatifnya. Kalau kita risk itu pasti negatif gitu. Atau kalau bahasa lain dampak buruknya gitu. Kalau kita bicara risiko. Nah, tapi kalau kita bicara dampak, itu ada bicara dampak positif, ada dampak negatif. Nggak ada yang namanya risiko positif. Ya kan? Tapi kalau bicara dampak, ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau Anda belajar AMDAL, itu kita bisa lihat apa dampak negatif, apa dampak positif. Nah, sama dengan COVID-19, ini juga banyak orang yang gagal paham. Ini sedikit saya nyinggung COVID-19 ini, karena kita tadi menjelaskan perbedaan sebelum kita bicara determinan tadi. Nah, disinilah ketika kita tidak memahami risiko COVID ini, dia akan berdampak lebih besar dia. Nah, kalau ditanya apa risiko COVID, jelas Anda bisa jawab. Dia bisa meninggal, bisa risiko ini bisa terjadi penularan gitu kan. Tapi kalau ditanya apa dampak COVID-19, ya saya bisa belajar online kan gitu. Ada dampak positifnya, ada juga dampak negatif yang lebih berat lagi, atau ekonomi gitu.
kata tukang ojek atau GoFood atau apa namanya Grab misalnya, oh ya penghasilan saya lebih ini untuk mengantarkan makanan. Nah disinilah kita melihat tadi bahwa kalau kita bicara dampak itu ya ada lagi nanti bicara impact itu kan beda lagi dampak akhirnya. Dampak ya impact ya hampir sama juga gitu. Ada kalau bicara apa output gitu kan, ada impact-nya. Nanti kita lebih lebar lagi di situ. Nah kembali ke slide yang ini. Kalau kita bicara determinan dan juga kita berbeda juga dengan kita bicara risiko. Tadi saya jelas kalau kita bicara risiko, jelas dia pasti risiko itu akan bicara negatif. Nah kalau kita bicara determinan itu adalah faktor yang akan mempengaruhi kualitas kesehatan. Dia bisa berakibat buruk, bisa berakibat juga dengan menaikkan status kesehatan. Determinan itu tidak selalu juga positif. Tidak selalu juga negatif. Tapi kalau faktor risiko, jelas dia akan bicara negatif. Gitu. Nah, pertanyaan saya, apa Pak contohnya determinan yang akan mempengaruhi kesehatan yang sifatnya positif? Kan gitu. Nah, ini harus dilihat. Karena apa? Determinan ini juga harus dikontrol. Makanya nanti Anda membuat di metodologi nanti. Determinan itu tidak selalu yang Anda buat di situ faktor risiko negatif yang berdampak terhadap outcome-nya, tapi juga bisa melihat dampak positifnya gitu. Nah, disitulah dikatakan determinan akan mempengaruhi. Nah, contoh saya tanya dulu, aktivitas fisik misal. Aktivitas fisik itu kalau dikatakan tadi, determinan itu misalnya positif, negatif, dia sebagai determinan positif atau negatif? Anda melihat. Nah, seharusnya mahasiswa tanya dulu, Pak, outcome-nya apa? Ya enggak? Nah, kalau saya outcome-nya adalah penyakit jantung koroner misalnya, ya kan? Iya. Ya kan? Penyakit jantung koroner misalnya. Nah, itu kan harus dipastikan bahwa apakah aktivitas fisik itu akan mempengaruhi, akan membuat orang PJK atau sebaliknya akan melindungi gitu orang penyakit jantung koroner. Nah, itu salah satu determinan. Dan dia dua-dua sisi itu, nah di publikasi pun juga dua sisi itu sangat tarik-menarik juga. Ada yang mengatakan, malah justru orang yang penyakit jantung itu habis olahraga, Pak. Ya enggak? Nah, tapi di sisi lain, oh ya, olahraga membuat aktivitas kita, fisik kita bagus, malah justru kita supaya bugar, kan gitu. Nah, makanya nanti Anda harus belajar juga nanti, aktivitas fisik itu juga macam-macam. Ada yang sifatnya aerobik, ada yang anaerob. Nah, orang mengatakan, wah, kenapa ya kok Haji Mas Said meninggal padahal masih muda gitu. Padahal suka olahraga gitu. Nah, ini Anda harus perhatikan. Apakah olahraga itu yang sifatnya aerobik atau anaerob? Nah, jangan nanti, wah ada mahasiswa cowok misalnya, wah saya sering olahraga Pak, setiap malam main futsal. Pertanyaan saya, futsal itu aerobik apa anaerob? Apa contohnya yang aerobik? Nah, makanya yang kalau yang suka itu ya artinya, makanya banyak orang mendadak jantung dan meninggal itu karena banyak olahraganya sifatnya yang yang anaerob gitu. Yang kadang-kadang kayak main bulu tangkis. Nah kan dia nggak stabil gitu. Makanya yang paling stabil itu adalah orang larinya konsisten, misalnya lari atau berenang 15 menit aja atau 45 menit paling lama itu akan lebih bagus daripada kita main bola 2 jam dan itu dia yang menggunakan sifatnya anaerob tadi. Yang kadang-kadang jantung itu tidak konsisten. Tapi kalau dia lari 15 menit dengan konsisten, itu jantung Anda akan bagus. Sama juga orang berenang, atau Anda melakukan senam aerobik. Makanya senam aerobik itu kan nggak berhenti, kan dia terus jalan.
Tapi kalau dia habis itu loncat lagi, ya kayak bulu tangkis itu, apalagi main basket gitu, nah, pas dia nggak santai, itu banyak orang nonton tinju aja kan kadang kagetnya bisa juga jantung. Itu contoh-contoh yang harus Anda pahami nanti. Nah, jadi gini, saya perlu menggarisbawahi apa sebenarnya definisi epidemiologi lingkungan itu. Nah, disinilah kita bagaimana mencari melakukan penambahan risiko atau real atau potensial pencemaran lingkungan terhadap populasi terpajan dengan maksud melakukan identifikasi, ada kata minimalisasi atau minimize ya, dan memutus mata rantai penularan dari sumber-sumber pencemaran. Nah, tadi kata si Meryl ini, dan bagaimana nanti sebuah event itu terjadi pada populasi dan dipengaruhi oleh fisik, kimia, biologi, dan psikososial faktor di lingkungan. Jadi ada juga faktor sosialnya, itu termasuk juga lingkungan kita akan pelajari. Makanya sekarang juga ada istilah sosial epidemiologi. Tidak hanya bicara lingkungan, tapi ada sosial epidemiologi. Nah, ini contoh bagaimana pathway-nya. Nanti Anda akan belajar lebih detail nanti di penilaian pajanan. Ini sumber polutan, ada bicara konsentrasi, bagaimana konsentrasi di air, dan di udara, di air, dan di di tanah, di perkebunan atau di plant ya, concentration-nya ini, dan ini menjadi nanti biomarkernya. Dan kita lihat nanti pajanan itu berapa dikonsumsi airnya, berapa nanti laju pernafasannya, inhalation-nya. Nah, dulu waktu saya ingat di kasus Buyat dulu kan, Minamata disease, seolah-olah ada di Minahasa disease dulu. Nah, itu bagaimana konsentrasi arsen di ikan, dan dilihat juga nanti di sampel darahnya. Nah, itu nanti di dalam biomarker, tanda-tanda biologis itu akan disandingkan dengan data-data yang ada di parameter biomarker ya, biologis yang lainnya, termasuk juga ikan, air. Nah, itu menjadi salah bukti nyata bahwa konsentrasi itu menjadi penting untuk kita bandingkan. Dan nah, kadang-kadang gini, seolah-olah Pak, orang terjadi keracunan misalnya, atau misalnya ya apalagi sudah terdekomposit ya, misalnya di tulang, misalnya kayak timah hitam atau B3 gitu, limbah-limbah B3. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar, ternyata itu kita terpapar tidak hanya di udara tapi juga di air misalnya. Ini contohkan aja merkuri. Merkuri ada di kosmetik misalnya. Merkuri ada di air. Nah, kalau di kosmetik itu berarti kan bisa melalui apakah kan kulit itu absorpsi kulit. Nah, ternyata ada juga di air. Nah, kalau kita bekerja di di tambang atau contoh misalnya masyarakat yang peti itu penambang emas tanpa izin itu yang liar itu kan bisa saja dia menggunakan merkuri tanpa tahu konsentrasinya, dan untuk memecah emasnya itu sudah melalui udara sudah terpapar di situ. Nah, ini contoh-contohnya, ini agennya, ini contoh misalnya salmonella, terjadi diare, penyakitnya, ini agennya, ini adalah penyakitnya, ini sumbernya, dan ini pathway-nya, ini jalur pemajanannya. Oke? Nanti saya lihat, asbestos, nama penyakitnya adalah asbestosis, bisa juga disebut dengan kanker paru. Nah, dia bicara nanti sumbernya dari mana, autobreak. Asbes itu juga ada namanya ya volatil, akan berbeda juga jenis-jenis asbes ini. Chrysotile namanya, itu macam-macam ininya jenisnya. Nah, bisa melalui air dan udara. Nah, yang saya agak ini itu adalah memang jalur pathway-nya ini yang harus ya sama kayak COVID-19 sekarang. Orang banyak beranggapan, oh ya melalui airborne. Nah, ternyata kasus melalui droplet melalui hidung atau mulut, tapi juga ada banyak pada mata misalnya. Nah, yang lucu juga ada gejala-gejalanya malah bukan panas, bukan demam, tapi malah diare. Anda hati-hati juga kalau Anda diare, jangan-jangan COVID juga. Makanya kan dikatakan COVID tidak selalu, sekarang sepakat juga kalau dibandingkan dengan jenis
influenza yang dulu misalnya kayak SARS, kayak yang lain-lain itu memang COVID agak berbeda. Hampir apa namanya, ilmuwan juga mengatakan COVID bukan flu. Karena banyak dari data kita aja 80% aja itu tanpa gejala, dan bayangkan mana gejalanya lebih banyak diare dan apa namanya, demam, dan ini hanya 20%. Ini kan menarik sebenarnya. Itulah Allah, apa namanya itu, ciptaan Allah, dan banyak pengetahuan yang harus kita dalami untuk bicara apa COVID ini. Nah, termasuk juga ya, lingkungan nanti. Nah, akibatnya apa nih? Penurunan fertilitas, apa namanya, keguguran, sampai nanti penyakitnya sifatnya ya jantung dan juga tulang. Nah, ini nanti secara khusus ini saya sampaikan ke Anda karena salah satu kenapa kesehatan lingkungan atau dalam hal ini epidemiologi lingkungan itu menjadi aplikatif dalam epidemiologi, dan ini sebenarnya kan tadi saya sampaikan di awal, ini sebenarnya pendekatan analitik yang sebagai contoh aplikasi dari epidemiologi yang kita bisa pelajari. Jadi epidemiologi analitik itu adalah kalau Anda ingin menerapkan analytical epidemiologi, ya di epidemiologi lingkungan dan kesehatan kerja. Nah, ini awalnya tahun 64 ini. Dulu orang hanya bicara deskriptif epidemiologi, akhirnya apa? Perlu dievaluasi bicara hubungan sebab akibat ini. Tidak cukup hanya bukti-bukti statistik atau probabilistik yang menjelaskan hubungan sebab akibat itu. Tapi juga perlu dinilai kriteria-kriteria yang harus dipahami, harus dipenuhi di dalam kita bisa menyimpulkan hubungan sebab akibat. Ya, sebagai contoh sekarang bicara rokok dan kanker paru misalnya. Nah, kalau dulu orang ingin melihat ketika jumlah batang rokok jumlahnya meningkat dengan orang yang kanker paru, apakah sudah bisa dikatakan, oh rokok menjadi penyebab kanker paru? Belum tentu. Nah, disinilah tahun 64 ini dari report itu, makanya ada dari postulat Hill namanya, ini dikeluarkan oleh Bradford Hill kriteria ini. Nah, ini yang Anda pahami dalam belajar epidemiologi. Ada bicara dipenuhi bagaimana kekuatannya, bagaimana konsistensinya, bagaimana spesifisitasnya, ada istilah yang Anda sering dengar, temporalitasnya, bicara biological gradient, ada plausibility-nya, sampai nanti analoginya. Nah, saya kira ini hanya mengulang saja, saya kira Anda sudah memahami ini dulu di dasar-dasar epidemiologi. Nah, apa itu? Ini contoh, ya, seberapa besar efeknya. Kalau kita bicara strength of the association, nah, ini harus dipenuhi. Terus bicara apa? Konsistensi the association, apakah asosiasi yang sama telah diamati oleh banyak orang dan populasi yang berbeda. Jangan Anda satu aja di wilayah kerja puskesmas saja dia berisiko, belum tentu di puskesmas yang lain. Nah, coba digunakan metode yang berbeda, apakah terjadi asosiasi tersebut. Nah, ini yang perlu review dengan baik. Nah, ada spesifisitas, apakah dia mengubah satu penyebab dengan mengubah efeknya. Nah, dulu saya juga bercanda juga dengan mahasiswa waktu kita tatap muka. Nah, ingat itu, kalau saya belajar kalau bicara hubungan sebab akibat, kan bisa saja nanti, oh warna jilbab mempengaruhi prestasi belajar Anda. Oh, Pak Dev suka warna jilbabnya yang ungu misal. Oh, ternyata yang jauh ungu nilainya lebih besar misal. Ini kan nggak bisa juga berkesimpulan. Sama kita waktu SD. Kalau mau BAB ambil batu simpan di saku, BAB kita tertahan. Nanti apakah Anda bisa membuat kesimpulan, oh ternyata batu bisa membuat BAB kita tertahan. Kan butuh penjelasan hubungan sebab akibat di situ. Nah, ini akan tarik-menarik dia di dalam kita membuat kesimpulan itu. Jadi tidak mudah untuk bisa menjelaskan. Nah, sama ada fenomena yang menarik juga saat ini. Saya mereview beberapa kasus COVID di Sumbar ini. Contoh misalnya, ada awalnya dipahami, oh ya ini kasus impor. Nah, karena dia memang datang dari Jakarta, ternyata belum tentu. Saya ingat betul, dulu ada COVID-19 ini, pas di awal-awal kasus nomor 33, nggak usah saya sebutkan orangnya, karena saya punya data itu. Jadi menarik juga.
Ini mungkin pelajaran juga bagi Anda yang mendengar, jadi hati-hati juga. Ini menarik. Jadi ada sekeluarga waktu itu, diawali kasus nomor 33, saya sebutnya kasus nomor 33, satu keluarga positif. Dan memang sebelum menyatakan tes dia positif, ternyata dia ada anaknya ini dari Jakarta pulang ke Padang. Nah, waktu itu orang dinas kesehatan menyimpulkan, oh ya, ini kasus impor yang dibawa anaknya. Nah, kalau Anda tahu, anaknya ini dokter, sedang mengambil spesialis di Jakarta, di UI. Akhirnya apa? Ibunya positif, ada di keluarganya juga positif. Berlima waktu itu positif. Dengan cepatnya waktu itu mengatakan bahwa, oh ya, ini positif karena anaknya dari Jakarta. Nah, karena waktu itu saya menganalisis data dari awal, alangkah kagetnya. Ternyata anaknya ini dokter ini heran juga. Gitu. Kenapa dia heran? Dia melihat gini, pas kondisi waktu itu, dia mengatakan, Pak Dev, dia menelpon saya, kok bisa saya positif? Si dokter ini nelfon saya, ketika dia sudah sembuh, dia telepon, kok bisa saya positif? Kok bisa saya menularkan? Padahal saya memang ngambil di rumah sakit, artinya dia ngambil spesialis dan praktek, anggaplah residen atau konsuler di rumah sakit, dengan APD lengkap, dan kami jaga jarak, dan itu levelnya nggak sama dengan yang di orang-orang pakai, kita pakai APD ya level 3 misalnya, dikatakan gitu. Dan artinya dia nggak punya beban gitu, seolah-olah dia yang menulari keluarganya gitu. Nah ternyata yang menarik adalah, nah ini yang butuh tadi asosiasi itu kita bisa melihat kalau kita bicara epidemiologi. Terus bagaimana hubungannya, bagaimana temporalitasnya, nanti kita bicara di temporalnya di situ. Nah ternyata pas ditelusuri, yang mamanya ini dia positif, dan baru gejalanya ternyata, nah ini gunanya, ketika onset atau gejalanya berbeda dan mulainya, ini kan bicara waktunya, ternyata yang demam adalah mamanya lebih dulu. Di situ dia mulai si dokter ini curiga, baru dia yang demam sesudah itu. Nah tentu kalau ibaratnya orang yang duluan terinfeksi, tentu yang duluan dia mempunyai gejala kan, logikanya kan seperti itu. Tapi kan orang heran juga nanti dengan kondisi bisa saja yang terinfeksi ini yang menginfeksi orang tanpa gejala kan gitu. Akhirnya baru dia yang demam sudah itu. Dia sampaikan ke saya demamnya berbeda sekali dengan demam-demam biasa. Ini orang yang COVID yang punya gejala ya, beda dengan COVID yang orang tanpa gejala. Nah di situ baru dia sadar, dia baru curiga, jangan-jangan bukan dia yang menginfeksi keluarganya. Karena memang waktu itu ibunya lebih dulu, barulah setelah sama-sama sembuh dirawat tuh baru bertanya dia ke ibunya. Ibu sebelum demam, bagaimana riwayat perjalanannya? Ibunya kan di rumah, maksudnya di Padang, kan nggak di Jakarta. Dan ternyata mamanya ini baru mengaku 3 hari sebelum demam itu dia ke ambasador Pasaraya waktu itu. Dan barulah dikasih bukti, ini kwitansi dia beli kain di Pasaraya itu, dia beli bahan, dan itu cocok sekali dengan COVID. 3 hari setelah itu baru gejala ada. Dan dia kontak dengan ibunya itu ketika 3 hari pun baru punya gejala. Nah disitulah baru sadar ternyata ini bukan imported cases. Tadi kasus transmisi lokal yang menulari di rumah. Itu tadi kan? Dia bayangkan, dia di Jakarta itu pakai APD lengkap, tapi di rumah nggak pakai masker. Nah, sedangkan orang tuanya di luar nggak pakai masker. Masuk ke rumah, ya kena semua. Nah, ini juga Anda hati-hati. Nanti di keluarga Anda pastikan orang tua, kakak, abang, adik. Jangan nanti dianggap, oh kita serumah, aman-aman saja. Kecuali di rumah aja semua nggak apa-apa. Tapi yang dipastikan itu orang yang bergerak di luar itu.
Sama juga di kantor kayak saya sekarang di kampus. Wah, kita kan sekantor, Pak Dev. Kita kan satu staff yang sama, tiap hari ketemu. Ya, kita nggak tahu kan kemarin dia kemana, apakah dia pakai masker atau tidak, jaga jarak. Nah, itu yang terjadi kluster-kluster yang selama ini. Nah, sama juga gini, kita di dalam sudah memproteksi diri dengan baik, nah sedangkan kita yang keluar sanak keluarga kita nggak menjamin itu. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kemarin juga ada mahasiswa FKM yang positif kan, Anda juga udah tahu. Nah, itu juga sama. Ada yang orang tuanya dia kena itu karena mengantar orang tuanya ke rumah sakit. Ada yang juga tertangkap dia positif itu karena orang tuanya dicurigai awalnya, ternyata dites karena dia rawat jalan orang tuanya di rumah sakit positif. Nah, pas itu kan di tracing, di tesnya dia mahasiswa ini yang ternyata dites positif, baru ngaku ke Kaprodi, Pak Bu saya positif, tapi ya tanpa gejala gitu. Nah itu temporalitas tuh menarik. Nah, artinya apa? Dia tertular oleh orang tuanya. Nah, baru ditelusuri ternyata orang tuanya juga berdagang di pasar raya sebelumnya. Tapi memang sudah lama. Tapi ini juga menjadi menarik ya. Artinya memang harus diawasi betul. Jadi bukan kita menganggap kita harus paranoid. Jadi gini, ada anggota keluarga Anda yang di dalam rumah itu ya bekerja atau di luar ya itu dipastikan betul gitu. Jaga jarak dan juga masker kalau bisa setelah pulang dari rumah dari kerja atau dari luar itu ya segera cuci tangan, mandi, ganti baju gitu. Nah, itu lebih preventif di situ. Ya tentu kan nggak mungkin juga kalau kita di rumah pakai masker, ya kan? Nah, tapi kalau Anda mau menerapkan itu kan lebih bagus. Tapi mustahil menurut saya nggak mungkin gitu kecuali di dalam ada yang terinfeksi. Karena nggak budaya kita juga di rumah itu. Nah, tapi bagaimana memastikan orang yang keluar dari rumah itu masuk ke rumah lagi, benar-benar di luar itu memang dia menerapkan protokol kesehatan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, tadi saya katakan, itu temporalitas, kita melihat bagaimana duluan sebab atau akibatnya, dan kita menelusuri itu. Dan ada nanti juga bicara dosisnya, tadi saya katakan ada biological gradients, ada masuk akal nggak toksisitas toksikologinya, ada koheren sesuai dengan pengetahuan, dan masuk juga didukung oleh eksperimen dan analoginya. Nah, inilah menjadi kriteria yang harus dipenuhi kalau kita bicara sebab akibat. Nah, yang menarik adalah apa? Contoh, kita ambil yang satu ya, yang tadi yang temporalitas. Yang kadang-kadang sekarang yang menarik, ini yang kadang-kadang epidemiolog menjadi pusing juga. Tidak selalu model penyakit itu didahului oleh penyebabnya. Saking kompleksnya, makanya ada istilahnya complex diseases. Salah satu complex diseases itu, penyakit yang kompleks itu adalah diabetes mellitus itu. Penyakit gula kalau bahasa kita, penyakit gula kan. Nah, itu sangat kompleks sekali. Dan itu makanya kalau saya waktu di Harvard itu ada jadi peminatan departemen EPID ya. Pas di EPID itu ada peminatan khusus mempelajari complex diseases. Jadi saking kompleksnya mencari hubungan sebab akibat yang tidak selalu, kadang-kadang postulat yang dibuat ini mentah semua gitu. Contoh orang melihat sekarang gitu kan, yang menarik. Kita anggap, waktu dikatakan, ya COVID, apakah dia harus ada perjalanan, punya riwayat perjalanan misalnya. Apakah dulu kalau kata, ya harus ada gejala dulu, coba katakan, sekarang 80% saja orang COVID aja tanpa gejala, berarti kan termogan nggak ngaruh juga kan? Coba Anda pikirkan gitu. Kalau untuk kita men-screening gitu. Banyak yang artinya 20% yang hanya punya gejala, itu pun kalau dibagi lagi yang demam berapa persen Pak Dev gitu kan dipilah lagi tuh. Nah, sedangkan 80% itu ya dia kayak orang sehat aja gitu. Nah, sedangkan
kalau kekuatan infeksinya lebih kuat pas di 8 hari pertama itu, seminggu itu. Nah, kalau ditangkap orangnya di akhir, berarti dia sudah menginfeksi yang lain juga, gitu kan. Nah, ini yang perlu dipahami. Anda bicara kriteria yang memenuhi ini. Atau masuk juga biologis dan gradiennya, harus dibicara lethal dose-nya, berapa dosis mematikan, dan ini. Itu perlu nanti. Kalau di virus tentu kan viral load-nya berapa, jumlah virus di tubuhnya, itu kan perlu disandingkan juga datanya. Nah, ini kira-kira yang kita sampaikan untuk sebagai pengantar ini, dan saya kira nanti Anda bisa coba lagi di web atau di portalnya. Nanti kita coba uji coba juga, termasuk yang belum namanya belum di-enroll di situ. Nanti kita coba tes lagi ke minggu depan. Nah, saya kira sambil melengkapi bahan-bahan yang ada di tapi yang di satu sudah 3 yang saya upload itu kan bisa download juga yang saya nggak tahu di peminatan yang EPID apakah 3KL gitu. Nah, itu juga ada nanti tugas yang Anda siapkan nanti, tugas individu sebagai nilai tambah nanti nilai UTS dan juga nilai UAS Anda. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Cukup? Nah, kalau cukup ya nanti Anda bisa bisa WA atau pastikan nanti di Island-nya. Mudah-mudahan nanti kita uji coba lagi untuk bisa memastikan bisa Anda absen dan juga bahan di-download. Dan nanti ini saya akan upload juga ke YouTube. Bahan ini untuk Anda bisa ulang nanti. Di pas ujian Anda tidak ada lagi yang gagal, karena banyak kemarin itu juga sebagian gagal yang nilainya di luar ekspektasi juga, tapi sebagian juga ada yang bagus. Nah, karena memang multiple choice dan ada A, ada yang B, ada yang C juga tipenya nanti. Soalnya sangat banyak sekali dan beragam, dan dapat dipastikan nanti tentu Anda bisa lulus dengan baik. Oke, saya kira itu cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf, tidak ada kurangan dalam penyampaian. Dan nanti saya kasih ke PJ-nya nanti linknya kalau yang ingin mengulang atau yang nggak hadir pada hari ini. Dan nanti saya juga instruksikan kalau udah ready di Island-nya nanti Anda silakan absen. Nanti kita kasih batas waktunya untuk minggu depan, karena ini pertemuan perdana nggak ada masalah. Jadi kalau yang ke depan itu ya tentu kan dibatasi, bisa jadi 15 menit atau setengah jam yang kita buka untuk absen, habis itu close ya otomatis. Nah, sedangkan bahan dan nanti ada detail bahan bacaan dan modul yang lain untuk kita diskusikan. Ya, saya kira ini pengantar saja karena ke depan akan lebih banyak ya detail rancangan studi dan juga nanti perhitungan dan lain-lain ya, termasuk juga risk assessment yang disampaikan oleh Bu Putri nanti selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.